terjadi dan akan terus semakin ekstrim ke depannya. Kemudian setelah kita diberikan konsep dan pemahaman lebih jauh mengenai bagaimana kita bisa memanfaatkan teknologi defisit irigasi ini untuk mengantisipasi climate change, kemudian kita akan beranjak ke Dr. Tusi untuk menjelaskan terkait aplikasi teknologi ini di lapangan, terutama bagi para petani smallholder ya, yang memiliki tingkat produksi yang masih relatif tidak seperti level perusahaan gitu. Jadi waktu dan tempat saya persilahkan kepada Dr. Ahmad Tusi untuk Dr. Tusi untuk memberikan pemaparannya. Silahkan. Baik, terima kasih Pak Imam atas waktu dan kesempatannya untuk menyampaikan materi pada kesempatan hari ini. Sebelumnya, apakah suara saya dapat dengar jelas, Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian? Jelas, jelas. Baik, terima kasih. Baik, ini merupakan suatu kesempatan yang sangat berharga sekali bagi saya dan juga teman-teman sekalian bisa sharing bersama pada forum ini. Ya, sebelumnya saya mohon maaf jika dalam penyampaian nanti kurang berkenan, ada yang kurang pas, mohon ditegur nanti seperti itu. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih pada seluruh tim di SCID. Ya, saya mohon maaf sebelumnya tidak pernah jarang sekali hadir pada kesempatan member meeting karena memang ketika waktu setahun lalu masih studi S3 dengan kesibukannya dan juga ketika kembali pun harus menghadapi pembelajaran secara online. Kaget juga saya menyiapkan materi segala macam seperti itu. Ya. Baik, pada kesempatan kali ini saya juga ingin mengucapkan terima kasih pada para guru-guru saya, Prof. Budi, Pak Dodi, kemudian juga mungkin Pak Dirjen Senior, Bapak Amron dari Kemen PPR, dulu pembimbing saya di S2 dulu. Kemudian di sini ada Prof. Eko, kemudian Pak Rahmanto, dan juga teman-teman kolega sekalian yang saya banggakan. Sehat-sehat selalu. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan terkait tentang kegiatan penelitian yang telah dilakukan dan juga akan terus dilanjutkan ya, terkait tentang irigasi sprinkler khususnya ya. Saya coba share materinya. Apakah sudah terlihat Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian? Sudah ya. Baik. Baik, ide daripada perancangan irigasi sprinkler ini sebetulnya berawal dari keterbatasan dan keprihatinan sebetulnya. Jadi sebagai seorang dosen ketika pada tahun 2000, sejak tahun 2005 sampai 2013, kemudian ketika saya mengajar, mengajar untuk materi rancangan sistem irigasi, dan keterbatasan yang ada, kami memerlukan sebuah alat bantu ya untuk membantu mahasiswa kami dalam proses belajar mengajar seperti itu. Maka saya berpikir bagaimana caranya mengadakan atau membuat sebuah jaringan sistem irigasi bertekanan khususnya baik yang sprinkler maupun tetes, sehingga saya ajukan semacam dana hibah sehingga diperoleh dan saya ajukan sprinkler portable ini pada tahun 2013. Dan ini ditujukan untuk sebetulnya aplikasi teknologi ini saya khususkan untuk petani-petani skala kecil ya, dalam skala kecil, dalam artian masih kurang di bawah 1 hektar, ya small scale farmer ini seperti itu. Kenapa? Karena memang kondisi lahan pertanian khususnya di Lampung ya, itu merupakan pertanian lahan kering ya, dengan seperti itu kurang lebih 700 ribuan hektar ya, itu bukan lahan kering yang memang memerlukan suatu inputan teknologi ya, inputan teknologi yang dimana pada lahan tersebut tidak mendapatkan akses sarana irigasi ya, seperti itu. Oleh karena itu perlu ada suatu inovasi teknologi yang ramah terhadap para petani dan mudah diaplikasikan oleh mereka ya. Itulah yang menjadi latar belakang dalam diadakanlah penelitian tentang sprinkle irrigation khusus yang portable, yang berpindah-pindah seperti ini. Nah, ini adalah salah satu kegiatan diskusi sharing saya dengan para petani. Ya.
karena saya memang sejak S1 dididik untuk terjun ke lapang ya, untuk melakukan permasalahan-permasalahan apapun yang ada di tengah-tengah kita, dari mulai permasalahan drainase ketika waktu S1 di masalah Geraha Wijaya Wisuda IPB, alhamdulillah bisa dipakai oleh IPB desain tersebut sehingga bisa menemukan solusi di IPB tersebut. Sama di S2 juga sama dengan Prof Budi, permasalahan tentang pintu air. Di sini ada sahabat partner saya tim Pak Hanhan, nah, ini dari Balai Irigasi, luar biasa partner saya ini ketika mendesain pintu irigasi di Das Cimanuk dan seterusnya, seperti itu. Jadi ketika kami berdiskusi dengan para petani, khususnya di daerah Desa Margagung di Lampung Selatan, jadi hasil catatan kami adalah bahwa kami menemukan beberapa kendala yang dari para petani adalah ketersediaan sumber air yang terbatas, ya karena memang lahan kering, tidak ada akses irigasi. Kemudian juga mereka memerlukan adanya suatu teknologi yang praktis yang mereka bisa gunakan, karena selama ini mereka menggunakan gembor ataupun semacam alat penyiram, yaitu merupakan energi yang cukup melelahkan bagi mereka kalau harus setiap hari melakukan kegiatan seperti itu, ya seperti itu. Kemudian juga ada permasalahan-permasalahan tentang daya ikat air tanah, ya karena kondisi tanahnya dalam liat berpasir, sehingga perlu ada semacam conditioner pada tanah tersebut untuk meningkatkan daya ikat dan seterusnya. Dan juga permasalahan-permasalahan pemupukan. Tapi pada saat ini adalah kami fokus pada bagaimana menyediakan akses teknologi irigasi bagi mereka. Seperti itu fokus kami. Ini adalah kondisi lahan di tempat kami amati beberapa kelompok tani maju khususnya di Desa Margagung. Jadi memang betul-betul kondisi itu sebagian besar kering kerontang. Ini contoh beberapa daerah petani yang mereka memiliki akses sumber air ya dari sumur bor ya. Dan yang mereka miliki ataupun sumur gali yang mereka miliki. Tapi sebagian besar pada musim kemarau dia kering ya. Ya, jadi tanpa ada produksi sama sekali. Jadi ukuran lahan mereka rata-rata di bawah kurang dari 1 hektar. Kemudian tidak ada sumber air, kalaupun ada sangat terbatas dari sumur gali dan seterusnya, ataupun embung-embung kecil yang ada di persawahan mereka. Mereka setahun sekali menanam padi, selebihnya kadang bera, ya kosong, tidak sama sekali, ya, kadang tanam sayuran ataupun jagung. Maka oleh karena itu, maka kami menawarkan solusi kepada mereka untuk desain dan penerapan sistem irigasi sprinkler portable ini. Ini adalah beberapa kegiatan yang telah kami lakukan, sedang dan juga akan kami teruskan penelitian ini. Jadi penelitian sudah dilakukan pada tahun 2013 perancangannya. Kemudian aplikasi dalam pertanian itu sejak tahun 2014 sampai 2016 ya. Baik di lahan pertanian khususnya di tanaman sayuran, hortikultura. Dan juga kami juga mencoba beberapa variasi penggunaan sumber energi penggerak ya untuk tenaga motor penggerak pompanya dari mulai bahan bakar gas, kemudian bahan bakar minyak. Paling pada saat itu isunya adalah masalah energi pada saat itu, pada tahun itu ya. Dan juga listrik ke depannya. Kenapa kita tetap bagaimanapun juga listrik adalah lebih murah kalau menurut saya, lebih murah dibandingkan dengan BBG ataupun BBM seperti itu. Nah yang tahapan berikutnya kami akan mencoba pengembangan sistem irigasi sprinkler berbasiskan dengan monitoring data secara real time dengan dukungan IoT. Ya. Alhamdulillah makanya saya mengambil studi S3 di Jepang itu khusus untuk pengembangan sistem irigasi kebetulan dengan berbasis respon tanaman. Jadi respon tanaman, transpirasi dan fotosintesis secara real time dengan bantuan dukungan teknologi seperti itu. Harapannya bisa berkesinambungan seperti itu ke depannya. Itu harapan kami. Baik, ini adalah desain irigasi sprinkler portable yang kami rancang, yang sudah kami buat. Jadi gambaran seperti ini pada gambar ya. Sebetulnya sederhana sekali. Kami menggunakan nozzle head sprinkler jenis impact sprinkler plastik ya. Ini dari model NAN 427B GAG ya. Ini curahan bisa sampai 18 meter. Curahannya sampai dengan 24 meter, tergantung daripada tekanan operasi yang diberikan. Tekanan operasi idealnya adalah 1 sampai dengan 4 bar tekanan operasi bagi sprinkler jenis ini. Dengan spasi antar sprinkler 10 kali 10, 10 kali 12, 12 kali 12, itu adalah spasi yang ideal untuk jenis sprinkler pada spesifikasi yang kami gunakan. Kemudian untuk stick risernya,
kebetulan kita naikkan ya nozzle head sprinklernya menggunakan stick riser. Kita menggunakan pipa PVC dengan 3/4 inch, kemudian ditambah dengan sambungan adaptor dengan shock drat dalam dan shock drat luar untuk menyambungkan antara pipa lateral dengan stick riser dan juga dengan nozzle head sprinklernya. Kemudian dudukan kami buat juga dengan pipa PVC, ya, dengan sambungan pipa PVC dengan berukuran 2 inch yang kami rubah menjadi 3/4 inch seperti itu. Dengan dudukan menggunakan besi rancangannya. Dan kemudian selang lateral kita menggunakan selang portable, selang lentur ya, bukan selang PVC. Ini kebetulan menggunakan selang pemadam kebakaran dengan tekanan 2 bar yang saya gunakan. Kemudian ukurannya 2 inch. Kenapa 2 inch? Ini berdasarkan hasil analisis hidrolika perpipaan yang sudah kami hitung ya, seperti itu. Dan juga ada alat pengukur pressure gauge, pengatur berapa tekanan yang kita berikan, apakah kita mau setting 1 bar, 2 bar, bahkan maksimal sampai 4 bar untuk spesifikasi jenis sprinkler ini. Ini adalah beberapa peralatan yang digunakan, yang dibuat ya untuk irigasi sprinkler portable. Nah, ini adalah desain awal, layout perancangan awal untuk sistem irigasi portable yang kami buat ya. Ini kita uji cobakan di lab lapang terpadu Universitas Lampung pada saat awal perancangan ini dengan ukuran lahan di 20 kali 50 1000 meter persegi ya. Dengan dua lateral dengan jarak antar sprinkler adalah 10 dengan 10 kali 10 dan antar lateralnya juga antar nozzle head-nya ada 10 kali 10 seperti itu. Dan pipa utama manifold 2 inch berdasarkan hasil perhitungan juga dengan analisis hidrolikanya, kemudian pressure gauge, pompa dan sampai juga sumber air menggunakan sungai kecil yang dibendung ya di Fakultas Pertanian kami seperti itu. Ini sebagai layout awal ketika kita merencanakan untuk small holder ya, farmer ya, memiliki lahan kecil ya sekitar 0,1 sampai 0,3 hektar seperti itu ya, 1.000-4.000 meter persegi. Nah, ini adalah rancangan sistem peripaan untuk analisis hidrolika peripaannya yang kami hasil analisisnya. Kenapa tadi kami gunakan lateral yang 2 inch, manifold juga 2 inch, karena berdasarkan hasil analisis hidrolika perpipaan, ya, di mana kalau kita menggunakan diameter yang 0,5 inch, kemudian 3/4 inch, 1 inch, itu sebetulnya tidak memberikan hasil yang tidak baik, tidak oke. Maksudnya adalah friction height loss-nya terlalu besar ya pada pipa tersebut, sehingga kita perlu perbesar lagi diameternya menjadi 1,5 dan 2 inch sudah cukup. Jadi 1,5 sudah cukup sebetulnya untuk kita gunakan sebagai ukuran diameter lateral pada sprinkler jenis impact yang kami gunakan seperti itu. Dengan tekanan operasi sprinkler itu sebesar 30 meter atau 3 bar, dengan debit sprinkler yang keluar adalah 0,29 liter per detik, dan inlet pada lateral pada masing-masing lateral 1,45 liter per detik. Sebanyak 5 buah nozzle head sprinkler seperti pada layout sebelumnya. Begitupun juga pada manifold, ya pada manifold sama ya. Ini juga kami analisis hidrolik depannya dari 0,5 sampai dengan 2 inch, ternyata memang sama seperti lateral, harus menggunakan yang minimal 1,5 inch untuk diameter pipa manifold atau submain-nya seperti itu. Dengan total debit masukan adalah 2,9 hampir 3 liter per detik, dengan tekanan yang harus masuk pada manifold adalah 31,9 meter tekanan operasi. Ini adalah hasil analisis hidrolikanya. Makanya kami menggunakan diameter yang kami gunakan adalah 2 inch. Kenapa 2 inch? Karena kebetulan pompa yang kami gunakan model FGF 20F ini keluarannya ada yang di 1,5 juga ada yang 2 inch. Kami gunakan yang 2 inch untuk mempermudah yang ada di pasaran tempat kami berada yang berbentuk selang tadi ya. Dapatnya 2 inch, maka kita gunakan yang 2 inch seperti itu. Nah, ini adalah setelah kita desain dari hasil perhitungan analisis hidrolikanya, maka kemudian kita coba uji cobakan di lapangan terkait tentang debit yang dikeluarkan pada masing-masing nozzle head sprinkler dan juga diameter pembasahannya. Ya, diameter pembasahannya berapa? Dengan berbagai macam variasi tekanan yang kita berikan pada
pompa yang kita jalankan seperti itu. Kita buat dari 1 bar sampai 3 bar karena kebetulan untuk operasi impact sprinkler itu 1 sampai dengan 4 bar maksimal seperti itu. Kami hanya mengetes sampai 3 bar, di mana untuk 1 bar debit yang dihasilkan sekitar 0,12 liter per tik. Ya. Kalau 2 bar 0,24 dan 3 bar adalah 0,29 liter per tik. Jadi semakin besar tekanan maka semakin besar pula debit yang dikeluarkan dihasilkan. Dengan diameter basahan 18 sampai dengan 26 meter diameter basahan. Nah, dari sini kita coba uji cobakan ya untuk pola keseragaman irigasi yang dihasilkan dari sprinkler portable rancangan ini. Untuk pengujiannya ya kami gunakan 2 metode. Yang pertama adalah dengan yang block square measurement. Jadi kita mengukur pada 4 titik keluaran nozzle head sprinkler. Jadi ada 4 titik sprinkler. Ya, kemudian kita ukur di antara 4 titik tersebut seperti pada gambar sebelah kiri. Ya. Kemudian ada yang kita ukur juga menggunakan single nozzle head sprinkler. Jadi hanya 1 seperti pada gambar yang sebelah kanan. Ya. Jadi hanya 1 sprinkler. Kemudian kita mengukur curahan yang dihasilkan dari 1 single nozzle head sprinkler tadi, 1 nozzle head sprinkler. Ternyata kalau kita menggunakan yang block square measurement atau dalam arti ini 2 lateral tadi berjalan bersamaan dan 4 titik sprinkler tadi kita amati, ternyata untuk yang 4 block square measurement itu kalau kita gunakan tekanannya 1 bar, tekanan 1 bar yang rendah saja, dengan jarak sprinkler kita buat 10 kali 10 seperti pada layout sebelumnya, dengan jarak wadah antara wadah pengamatan adalah 2 meter kali 2 meter, itu menghasilkan keseragaman uniformity hampir 80% keseragamannya yang dihasilkan. Keseragaman curahannya. Sedangkan kalau kita gunakan yang 1 bar untuk yang single nozzle head sprinkler itu justru keseragaman semakin rendah. Karena apa? Karena hanya 1 nozzle head sprinkler. Jadi menghasilkan keseragaman yang sangat rendah sekali, yaitu 55%. Itu seperti itu. Jadi ini hanya satu lateral yang bekerja. Dan kita amati di sekeliling 1 nozzle head sprinkler itu hanya 50%. Seperti pada gambar yang sebelah kanan. Itu dari kedalaman dari 2 sampai dengan 26 mili. Jadi yang paling besar memang di tengah-tengah dekat sumber keluarnya air atau nozzle sprinkler. Tapi kalau kita gunakan yang 4, itu kurang lebih hampir seragam, sekitar 2,2 milimeter kedalamannya, itu seperti itu. Itu adalah pengujian keseragamannya dari beberapa metode, dari 22 metode yang kita gunakan. Dan ini kalau kita lihat memang dari saran spesifikasi yang digunakan oleh keluaran produk ini ya untuk impact sprinkler NAN ini ya, itu memang kalau kita gunakan yang 1 bar, ya 1 bar atau 1 bar, itu memang menghasilkan dengan untuk spasi 10 kali 10 itu menghasilkan laju penyiraman itu 4,5 mm per jam. Dan nilai keseragaman itu sangat kurang dari 80%. Artinya apa yang kita dapat itu sama sesuai dengan produk pabrikannya, hasil pengujiannya. Jadi kalau kita ingin meningkatkan keseragaman, maka kita harus meningkatkan tekanan yang diberikan pada sistem irigasinya. Tekanan operasi kita tingkatkan menjadi 2 bar. Kalau kita gunakan yang 10 kali 10, maka bisa menghasilkan laju penyiraman 9 mm per jam dengan keseragaman lebih dari 90%. Artinya peningkatan operasi pompa, ya, tekanan bar operasi pompa yang diberikan, itu mampu meningkatkan tingkat keseragaman irigasi yang dihasilkan. Itu seperti itu. Namun, perlu kita catat bahwa keseragaman irigasi bukan jaminan dalam keberhasilan dalam manajemen irigasi. Ya. Karena walaupun cukup tinggi, tapi belum bisa dikatakan memberikan irigasi yang maksimal. Kenapa? Karena memang tujuan daripada irigasi adalah sebetulnya dalam hal aspek penjadwalan irigasinya. Ya. Itu juga sangat penting dalam praktik sistem irigasi sprinkler yang maupun di tetes maupun yang di permukaan. Itu sangat penting sekali dalam aspek penjadwalan irigasi. Oleh karena itu maka dalam aspek penjadwalan irigasi perlu ada semacam kita aplikasi ya, ataupun penerapannya di lapangan terkait dengan sistem ini.
Nah, ini adalah contoh aplikasi yang kami terapkan. Ya, itu bisa untuk aplikasi ini kebetulan bisa sudah dipublish juga di jurnal nasional terakreditasi, ya. Satu di jurnal Teknokan Bandung, dan satu di jurnal Teknik Pertanian Lampung. Sedangkan yang untuk yang rancangan bisa dilihat di jurnal irigasi yang ada dari Balai Irigasi Pusutbang Air, ya, dari KMPR, seperti itu untuk yang rancangan irigasinya. Itu sudah dipublikasikan. Sedangkan yang aplikasi pada 2 jurnal ini, satu jurnal lagi untuk terkait tentang bagaimana modifikasi pompa airnya berbahan bakar gas tadi. Nah, untuk aplikasinya kebetulan kami terapkan pada petani yang ada di Desa Margagung, ya. Mereka pada musim kemarau menggunakan tanaman sayuran hortikultura pada lahan mereka. Nah, inilah kondisi lahannya untuk tanaman pakcoy, ya. Kita coba aplikasikan irigasi yang sudah kita desain. Ya, tujuannya adalah untuk menguji kinerja, ya, irigasi sprinkler portable pada budidaya tanaman pakcoy. Kemudian bagaimana kebutuhan air tanamannya dan jam kerja pompanya seperti apa gambarannya, dan bagaimana alas biaya irigasi sprinkler portable dengan bahan bakar minyak dan juga bahan bakar gas, ya. Seperti itu. Nanti layoutnya kita gunakan lahan berukuran 45 meter panjang dengan lebar kurang dari 10 meter, 9 meter kali 45 meter, jadi kurang lebih 400 meter persegi untuk aplikasi sprinkler ini dengan satu lateral saja, karena memang satu lateral sudah cukup untuk ukuran lahan seperti ini. Karena kalau kita targetnya adalah 1000, kita bisa jadi 2 lateral, itu seperti itu. 2 lateral untuk 1000 meter persegi. Ya. Kalau lebih lagi gimana? Bisa kita tambahkan lagi dengan luasan lahannya, kita bisa atur shift penjadwalan penyiramannya, atau dengan meningkatkan jumlah titik nozzle yang kita pakai pada lahan tersebut. Itu seperti itu. Jadi bisa kita kembangkan. Tapi awalnya adalah 1000 meter persegi yang kami buat desain seperti itu. Ini adalah layoutnya. Jadi kita pompa dari sumber air, embung yang ada di sekitar lahan ataupun sumur gali, kemudian kita tampung dalam kolam sementara, kemudian kita suplai ke jaringan irigasi di lahan. Ini adalah contoh hasil modifikasi pompa air dari bahan bakar minyak menjadi bahan bakar gas. Jadi kita rubah bahan bakar motor penggeraknya dari bahan bakar minyak menjadi bahan bakar gas untuk yang identifikasi analisis yang bahan bakar minyak dan juga bahan bakar gas. Ini kita rubah regulator menggunakan silir pembakarannya yang dari minyak menjadi gas seperti ini. Kemudian kita lakukan uji fisik tanah di lokasi, ya. Kita ambil sampel dengan keterbatasan yang ada yang kita miliki, kita coba menganalisis dengan ring sampel dan juga infiltrometer, dan juga ada semacam soil moisture tester, ya. Jadi fraksi tanah yang kita jumpai di lapangan adalah lempung liat berpasir, ya, dengan fraksi pasir 63%, liat 26 dan debunya 10%. Dengan fill capacity sekitar 80% volume, dan juga titik kritis 15%, dan PWP-nya adalah 8,3%. Di mana untuk laju infiltrasinya adalah 50 mm per jam, jadi besar sekali, ya. Sedangkan laju laju penyiraman daripada sprinklernya itu hanya 6,5 mm per jam dengan tekanan 1 bar. Kalau kita tingkatkan lagi jadi 1,5 bar bisa jadi 9 mm per jam. Artinya apa? Artinya laju penyiraman itu masih lebih rendah daripada laju infiltrasi. Artinya air yang kita berikan yang dihasilkan dari sprinkler itu masih mampu diterima oleh tanah. Jadi tidak akan terjadi limpasan atau run off karena lebih rendah daripada infiltrasinya. Seperti itu. Ini adalah beberapa aktivitas yang memang cukup berat, ya, di lapangan seperti ini. Jadi saya sangat bangga dengan para petani dengan pekerjaan yang begitu luar biasa, sangat berat sekali dari pagi sampai sore, ya, untuk mengurusi tanaman dan juga lahan mereka. Jadi kami merasakan memang sangat berat sekali. Kita harus mengolah lahan dengan hand traktor, kemudian pembuatan bedengan, penyiapan benih tanaman, pakcoy, kemudian pindah tanam, transportasi. Ini para mahasiswa kami, ya, kita gerakkan untuk langsung praktek, ya, di lapangan untuk berbudidaya dan juga penerapan irigasi sprinkler. Jadi sekaligus kita mata kuliah jalan, sekaligus juga penelitian berjalan, seperti itu.
Jadi mereka mendapat pengalaman berharga. Kemudian penyemprotan hama penyakit, kemudian pengecekan kadar air tanah secara periodik ya, setiap hari kita ukur. Kemudian nah ini saya bilang keterbatasan yang ada, walaupun terbatas kita mampu buat semacam rain gauge sederhana dengan tipe 4 inch dengan corong air diameter 25 cm dan kita ukur hujan pada setiap harinya seperti itu. Begitu juga sebelah kanan ombrometer buatan itu kita juga ukur kecepatan angin. Kecepatan angin kita ukur dengan bandul styrofoam, bola-bola styrofoam. Kita ukur simpangan daripada tali yang terjadi sehingga kita bisa dapatkan berapa kecepatan angin yang diperoleh. Jadi walaupun dengan keterbatasan kita bisa mendapatkan data yang ada, walaupun memang tidak sebagus dengan data-data menggunakan alat ukur yang pabrikan seperti itu. Tapi minimal kita membantu sebagai sumber informasi data, ya, data terkait tentang data curah hujan, kecepatan angin di lapangan seperti itu. Tapi ke depan yang pasti tidak akan seperti itu terus. Kita mencoba mengupgrade ya, terkait tentang inputan data fisik yang di lapangan, data iklim, ya, data tanah semacamnya, untuk bisa menghasilkan kualitas data yang lebih baik lagi. Itu seperti itu. Itu ke depannya seperti itu. Dan aktivitas panen seperti ini. Nah ini adalah proses distribusi air, penyampaian air ya, dari sumber sampai ke lahan. Nah kalau kita lihat di sini ada empat kolom ya. Yang pertama sumber air memang boleh dikatakan karena aksesnya terbatas ya, sumber air terbatas ya. Kita gunakan embung-embung kecil yang ada di sekitar lahan tersebut, kita dapatkan, inilah yang kita peroleh. Hanya sumber air ini, cekungan yang pada lahan tersebut, yang tergenang, yang bisa menampung air hujan, dan seterusnya seperti itu. Karena kalau kita gunakan sumur gali, ternyata tidak mampu. Dia langsung, recharge-nya itu lambat, ya, seperti itu, langsung habis. Jadi kita gunakan yang ada, memang kelihatan coklat sekali warnanya. Oleh karena itu kita tampung dari sumber air, kemudian kita tampung dengan kolam terpal, kita buat dengan ukuran 2 meter kubik ini kalau nggak salah 2 meter kubik ya, kolam terpal. Kenapa ide menggunakan bak penampung seperti ini? Ya, karena saya secara pribadi punya harapan ya dengan konsep irigasi mandiri ke depan untuk lahan kering seperti ini, para petani mempunyai akses air masing-masing. Ya. Walaupun sumber airnya jauh, kita bisa distribusikan dengan menggunakan kolam-kolam terpal ataupun kolam-kolam bak penampung, sehingga bisa menampung ketika air hujan datang, yang melimpas di lahan mereka bisa menampung di kolam tersebut, sehingga sebagai penampung limpasan air ataupun air hujan. Dan mereka bisa menggunakannya kapanpun sesuai dengan keinginan mereka, jenis tanam mereka, kebutuhan air daripada lahan mereka. Jadi mereka bisa membuat pada setiap lahan mereka. Ya. Itu seperti itu harapan kami ke depannya. Kemudian dari kita tampung seperti ini, baru kita berikan ke lahan dengan jaringan irigasi yang sudah kita buat sebelumnya. Kita berikan dan tekanan diberikan pasti akan lebih rendah dibandingkan kalau kita satu sumber utama sampai sejauh yang ratusan meter pipa yang kita gunakan sampai seluruh lahan, itu tentu akan memberikan berdampak pada tekanan operasi pompa yang besar. Dan tentu akan memberikan biaya yang besar untuk operasional pompa tersebut dan juga pemeliharaan. Ini yang menjadi kendala sebagai petani. Mereka tidak mampu mengoperasikan pompa dengan tenaga besar. Dan biayanya besar sekali, pemeliharaan juga besar sekali. Maka kita buat dengan skala kecil seperti ini. Dengan buat kolam-kolam seperti ini. Ya, harapannya mereka bisa mengelolanya, bisa memelihara, mengendalikan apa yang mereka tanam, mengolah yang mereka tanam sesuai dengan kebutuhan mereka masing-masing. Seperti itu. Inilah konsep irigasi mandiri ke depannya. Ini adalah hasil frekuensi irigasi yang diberikan dan juga data hujan yang turun di lokasi penelitian. Yang berwarna hijau itu adalah irigasi, batang warna hijau. Kemudian yang berwarna biru adalah curah hujan. Dan yang kuning itu adalah kadar air harian, kadar air tanah harian yang terukur. Ya. Dimana kalau kita lihat di sini, di awal setelah pindah tanam di bulan Mei, di bulan 29 Mei, akhir Mei, kita lihat bahwa memang tidak ada hujan, ya. Jadi setiap hari kita melakukan penyiraman air, ya, sehingga kita bisa menjaga kadar air tanah pada kisaran titik kritis sampai dengan fill capacity seperti itu. Dan ketika hujan datang di lokasi itu bisa melebihi daripada fill capacity dan seterusnya, sehingga tidak ada pemberian air irigasi.
Dan di ujung akhir menjelang panen itu juga ada pemberian air irigasi seperti itu. Artinya pemberian jam kerjanya operasional pompanya adalah sesuai dengan ketika mencapai titik kritis kadar air tanahnya, maka dilakukan penghidupan pompa, penyiraman seperti itu. Berapa lamanya berdasarkan hasil perhitungan waktu jam aplikasi ya, dari jumlah kebutuhan air, batas kritis dan juga fill capacity-nya. Sehingga kita bisa mengatur dari jam operasional pompa. Nah, ini bisa ke depan bisa kita otomasi ya. Jadi soil moisture sensor kita tanam di lokasi dan juga dikaitkan dengan pompa yang mungkin harapannya dengan listrik ya, lebih fleksibel seperti itu. Sehingga otomatis menjalankan pompa secara otomatis seperti itu. Jadi secara keseluruhan bisa menjalankan secara otomatis dan juga menjaga pada titik kritis dan juga fill capacity sesuai dengan kebutuhan tanaman. Jadi kurang lebih hanya sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sekitar 10 atau 11 kali pemberian irigasi selama 1 bulan sehingga panen seperti itu. Ini untuk yang bahan bakar minyak. Begitu juga untuk yang bahan bakar gas, ternyata masih berhasil menjaga ketersediaan soil moisture pada air tanah di lahan pada titik kritis dan juga fill capacity. Ya. Nah, bedanya karena berbeda pelaksanaannya, karena memang ada permasalahan ketika di awal pelaksanaan pada kondisi awal ini yang bahan bakar gas ini mengalami pada awal banyak serangan hama penyakit ya, sehingga banyak terserang penyakit sehingga harus diganti ulang, sehingga agak mundur sedikit ya untuk yang bahan bakar gas ini. Dan secara umum berjalan dengan baik jam kerja proses pompanya. Nah, kurang lebih seperti ini. Ini adalah summary-nya ya. Summary bahan bakar gas dan juga bahan bakar minyak. Jadi kecepatan angin di lokasi itu kurang dari 1 meter per detik ya. Total curah hujan yang terjadi selama musim tanam itu ya, selama 1 bulan musim tanam itu hanya 27,8 pada aplikasi dengan bahan bakar minyak dan juga 22,1 mm pada bahan bakar gas. Dan jumlah hari hujan itu pada ketika penerapan dengan minyak itu lebih besar dibandingkan dengan yang gas, curah hujan terjadi, dan irigasinya adalah sebesar 35 mm ya, karena sesuai jumlah hari hujan yang lebih banyak dibandingkan pada bahan bakar gas hanya 7 kali hari hujan seperti itu, sehingga otomatis pemberian irigasi lebih sering ya, lebih banyak dibandingkan pada bahan bakar minyak seperti itu. Nah, ini jam kerja operasional pompanya untuk pengisian ya, karena dia ada 2 kali fase ya, pengisian kolam kemudian baru ke lahan ya dengan sprinkler. Jadi pengisian kolam itu sekitar 3,4 jam, di gas 2,4, kemudian operasi irigasinya sekitar 5,5, 6,8 jam ya, sekitar itu ya jam kerja operasional pompanya selama musim tanam itu, sehingga total jam operasional pompa adalah hampir rata-rata sekitar 9 jam rata-rata jam kerja pompa. Jadi hanya 9 jam dalam satu musim tanam. Jadi, nah kalau kita lihat dari bahan bakar gasnya, total bahan bakar yang diperlukan hanya 13,3 liter yang dikeluarkan untuk bahan bakar minyak. Sedangkan yang gas hanya 4,2 kilogram. Ya. Artinya konsumsi BBM untuk yang bahan bakar minyak, sprinkler dengan minyak itu 1,5 liter per jam. Semacam koefisien yang dihasilkan dari sini ya, dengan tekanan 1 bar ya, 1 bar operasional pompanya itu 1,5 liter per jam. Sedangkan gas itu hanya 0,5 kg per jam. Artinya dengan gas itu lebih lebih menjanjikan sebetulnya dengan tambahan bakar gas untuk bisa meminimalkan biaya operasional untuk pompa, penggerak pompanya seperti itu. Nah, kalau dari sisi tanamannya, tinggi tanaman di atas 20 cm ya, 21,3 dan 20 cm. Jumlah lainnya 10 ya sama, indeks cluster 1,7, hasil panen ini 2,2 dan 3,2 kg per meter persegi. Nah, dari hasil panen yang dihasilkan itu kurang lebih kami dulu dapat sekitar 1.400 ikat ya. 400 ikat, satu ikat itu kita jual sekitar Rp900 pada saat itu ya, 2015. Rp900 per ikat pakcoy. Artinya kita dapat dana ya dari hasil penjual itu ya, itu sekitar 1,5 jutaan. Dari 1,5 juta kita potong dengan operasional, kita masih dapat untung sekitar Rp400.000 kita dapat untung. Dan sudah dikeluarkan untuk biaya yang lainnya seperti itu. Artinya dengan 400 meter persegi kita mendapat keuntungan Rp400.000
rupiah dengan budidaya sayuran. Makanya memang cukup menjanjikan ya bisnis budidaya sayuran, hortikultura. Makanya banyak sekali para pemuda yang sudah mulai beralih bertani karena memang menjanjikan sekali seperti itu. Oleh karena itu maka dari pembelajaran ini yang kami peroleh ya bahwa hasil rancangan kami itu bisa digunakan dengan baik untuk lahan petani skala kecil ya, sekitar 0,1 sampai 0,3 hektar ya, cukup ya kita gunakan dengan petani mampu menjalankan mengoperasionalkan dengan baik. Kemudian pompa irigasi baik dengan bahan bakar gas ataupun minyak itu bisa kita gunakan ya untuk produksi sayuran ya, dan memberikan keuntungan yang cukup bagi para petani. Problemnya adalah tadi karena dia harus bongkar pasang ya, portable tadi. Kenapa harus bongkar pasang? Karena problemnya kita sering jumpa itu maling gitu. Ini masalahnya, oknum-oknum nggak bertanggung jawabin. Sama seperti kita waktu saya penelitian pintu air itu kan malingnya oknum-oknum yang nggak bertanggung jawab ini mengambil pintu air. Nah sama di sini kasusnya. Mereka mengambil karena sempat hilang nozzle sprinklernya hilang. Ada beberapa itu yang hilang karena lupa diambil anak-anak seperti itu. Jadi harus bongkar pasang seperti itu. Maka dan itu membutuhkan energi yang besar, lumayan ya untuk memasang, membongkar seperti itu. Sehingga ke depan mungkin perlu dibuat jaringan tetap saja, yang tetap nanti tinggal dibuka saja stick risernya ataupun nozzle sprinklernya. Ya, pipanya kita tanam seperti itu. Itu yang mungkin yang kita bisa lakukan. Problem kedua adalah pengukuran data fisik tanah, data iklim ya yang harus kita ukur monitor setiap hari. Kalau secara manual mungkin menguras tenaga. Sehingga ke depan saat ini sedang dibuatkan untuk menghidupkan pompa secara otomatis dengan berbasis sensor sehingga perlu jaringan listrik. Ini sudah dibuatkan jaringan listrik. Ada beberapa petani yang sangat semangat sekali. Mereka sampai dana mandiri mereka. Saking senangnya penerapan irigasi mandiri. Mereka bisa bertanam walaupun di musim kemarau. Jadi mereka ngebor sendiri, pasang pompa submersible sendiri, membuat jaringan listrik oleh PLN mereka pasang sendiri. Itu luar biasa. Bagi kemauan petani yang sangat luar biasa. Itu seperti itu. Artinya tinggal kita support, kita dukung dengan adaptasi teknologi yang ramah bagi mereka. Oleh karena itu, maka ke depan, karena dengan kerjaan jaringan listrik ini, kita bisa lakukan otomasi. Sehingga bisa melakukan pengukuran secara real time dan berbasiskan IoT. Ke depan makanya saya mencoba tidak lagi berbasiskan soil moisture, tidak hanya soil moisture base irigasinya, tapi berbasiskan pada plant base, jadi respon tanaman. Jadi ini hasil dari kajian di S3 saya terkait tentang transpirasi dan fotosintesis tanaman. Jadi menggunakan basis tanaman. Nanti ke depan seperti itu dengan bantuan dukungan teknologi sensor dan juga IoT. Ke depannya mudah-mudahan bisa terlaksana dengan baik karena yang butuh dukungan modal yang sangat besar seperti itu. Itu mungkin beberapa sharing dari kami terkait tentang kegiatan penelitian kami. Saya terima kasih kepada tim irigasi sprinkler, kepada alumni mahasiswa kebanggaan saya, Muklis Trihandoko STP dan Kiki, ini alumni kami yang sudah bekerja di Kalimantan dan juga di Lampung. Ya. Juga kepada kolega Pak Budianto Lanya dan Pak Ridwan yang membimbing anak-anak dalam komisi membimbing skripsi seperti itu. Terima kasih pada semuanya. Demikian Bapak Ibu sekalian, mohon maaf sekali lagi, semoga bermanfaat. Terima kasih. Saya kembali kepada Pak Imam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Dr. Ahmad Tusi yang sudah menyampaikan pengalamannya yang sangat berharga dan juga hasil jeripayahnya ya untuk mengembangkan sistem irigasi sprinkler ini yang ya luar biasa sekali ya. Kalau saya melihat ini akan bisa sangat membantu untuk para petani lahan kering terutama di wilayah-wilayah pedesaan di Indonesia. Saat ini kita sudah ada beberapa pertanyaan yang coba saya akan sampaikan. Yang pertama kepada Profesor Bustomi dulu. Ini pertanyaan dari Saudara Muhammad Jauhari terkait dengan defisit irrigation management ini. Apakah sudah pernah diaplikasikan ke jenis tanaman keras atau tanaman kayu, Prof? Dan pertanyaan keduanya ini juga masih relevan sih. Artinya, apakah penelitian water deficit ini yang tadi disampaikan oleh Profesor Bustomi
untuk tanaman kedelai juga akan applicable, artinya kondisinya akan sama gitu apabila diaplikasikan ke jenis tanaman lain. Ini pertanyaan dari saudari Hilda, Bu Hilda. Misalnya untuk tanaman bunga ataukah jenis tanaman pangan dan hortikultur lain. Mungkin dari Prof. Bustami dulu untuk meresponnya. Terima kasih. Terima kasih, Pak Moderator. Untuk pertanyaan Pak Jauhari, ya, saya memang fokusnya hanya untuk kacang-kacangan saja ya, tanaman kacang-kacangan, jadi kedelai, kacang tanah, kemudian kacang hijau ya. Itu ya. Mengapa demikian? Terus terang aja ini karena masalah biaya ini. Jadi penelitian yang bisa dikendalikan ya itulah ya. Sedangkan untuk yang untuk tanaman keras, saya belum sampai ke sana gitu ya. Tapi di luar negeri tentunya sudah ada ya yang untuk tanaman-tanaman anggur dan sebagainya ya, tanaman-tanaman yang keras ya. Jadi sayang sekali saya tidak bisa menyampaikan informasi mengenai itu ya. Kemudian untuk Hilda, pada prinsipnya semua tanaman bisa melaksanakan model sistem irigasi defisit ini. Yang penting kita bisa mengetahui kapan tanaman itu tercekam pada fase apa saja. Bahkan kita bisa mengerti coefficient stress tanaman. Dan di sini saya tadi tidak saya sampaikan. Jadi pada fase tertentu itu tanaman mempunyai nilai stres. Ini kalau menurut Allen tahun 98 itu dia katakan sebagai KS, coefficient stress tanaman. Jadi setiap tanaman itu pada fase tertentu akan mengalami stres. Dan disitulah kita tahu koefisiennya. Dan mungkin saya tidak tahu apakah nanti kesempatan lain kita bisa bicara tentang water stress coefficient ini. Itu bisa dicari. Jadi yang penting ini adalah penelitian yang masih sifatnya dasar ya. Jadi kalau memang bertarik ke tanaman lain silahkan ya. Saya lebih senang kalau ada teman-teman yang mau meneliti mengenai irigasi ini, sehingga kita bisa sharing experience. Jadi pada prinsipnya untuk tanaman itu bisa semuanya ya. Tanaman tadi hortikultura bisa itu. Ya untuk siapa? Bu Hilda ya. Demikian Pak Imam. Baik, terima kasih Prof. Mudah-mudahan menjawab ya untuk yang bertanya. Kemudian pertanyaan kedua nih dari Mbak Hilda sebelum saya ke Bu Reskiana untuk Dr. Tusi ini mengenai masalah desain dari pipa dan manifold yang digunakan. Beliau bertanya berapa jumlah manifold dalam pipa lateral maksimum untuk ukuran lahan 1000 meter persegi sesuai dengan desain teknis, berapa jumlah manifold dan pipa lateral maksimumnya. Kemudian untuk aplikasi, untuk informasi aplikasi sudah ada debit tetapi saya kurang informasi jadwal irigasi. Apakah perlu dimodifikasi sistem yang tadi disampaikan oleh Dr. Tusi jika akan diaplikasikan ke daerah dan iklim yang berbeda? Bisa ditanggapi, silakan. Baik, terima kasih pertanyaannya Bu Hilda ya, terkait tentang jumlah lateral dan jumlah sprinkler yang digunakan. Kebetulan dalam desain rancangan ini saya buat dengan ukuran lahan 1000 meter persegi dengan jumlah lateral sebanyak 2 lateral Bu. 2 lateral ya. 2 lateral sepanjang 50 meter ya. Dengan jumlah sprinkler itu sebanyak 10 unit. Ya. Jadi hanya 10 unit saja. Jadi memang cukup menjanjikan ya. Apalagi sekarang banyak sekali harga-harga di marketplace semakin murah. Dulu waktu beli masih mahal sekali beli waktu zaman saya. Kalau udah murah-murah sekali tuh sprinkler seperti itu. Itu yang pertama. Nah kalau yang kedua terkait tentang jadwal irigasi, memang kami berbuat secara real time di lapangan. Jadi kita ukur soil moisture base. Jadi berdasarkan kadar air tanah di lapangan. Jadi kalau memang masih dalam kondisi batas atas kritis dan juga fill capacity tidak akan memberikan. Jadi secara real time kita ukur setiap hari. Itulah makanya menjadi PR kita. Kita perlu penambahan sensor soil moisture base.
Tapi ke depan saya juga akan mengkonfigurasi membandingkan dengan climate base. Jadi yang data climate untuk sistem IoT-nya di ke depan seperti itu. Jadi kita akan bandingkan yang soil moisture base, kemudian climate dan juga plan respond base. Itu jadi 3 itu kan kita combine ke depannya seperti itu harapannya. Mungkin itu Bu Hilda. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Dr. Tusi. Jadi kelihatannya dari kedua pembicara ini membuka jalur Japri ya untuk komunikasi langsung apabila ada pertanyaan yang lebih pribadi sifatnya, menjalin kerjasama begitu, itu yang diharapkan dari forum ini ya, Bapak Ibu sekalian. Silakan untuk Bu Reskiana menyampaikan langsung pertanyaannya kepada para pembicara kita. Terima kasih banyak Pak atas kesempatan yang diberikan. Hari ini menarik sekali ya topik yang disampaikan sama Prof. Bustami dan Pak Ahmad Tusi. Dan saya mau bertanya untuk pertanyaan pertama kepada Prof. Bustami mengenai defisit irrigation. Saya pernah membaca Prof. Defisit irrigation juga itu didefinisikan sebagai penyiraman, misalnya pengurangan air untuk kebutuhan sesuai dengan kebutuhan air tanaman. Jadi ada misalnya pengurangan 20% dari evapor transpirasi tanaman itu sendiri. Nah, yang ditanyakan mengenai eksperimental setup dari penelitian Prof sendiri, bagaimana Prof? Apakah di field atau per pot tanaman, dan populasi yang jumlah populasinya itu berapa Prof? Dan untuk ke Pak Ahmad Tusi, ini materi yang sangat menarik Pak, karena kebetulan saya kedepannya akan melakukan penelitian yang untuk mengaplikasikan 3 jenis irigasi mikro, yaitu salah satunya itu sprinkle, irigasi bebek, dan ring type irrigation. Nah, di sini saya melihat Bapak sudah mengaplikasikannya ke kelompok tani, dan saya juga akan melibatkan kelompok tani pada penelitian saya berikutnya. Jadi di sini di penelitian Bapak mengungkapkan bahwa ini di tanaman ya Pak, tanaman pakcoy. Kalau boleh tahu, ini lama penyiraman untuk tanaman pakcoy itu berapa ya Pak? Lama penyiraman ini pengoperasian sprinkle dan irrigation schedule-nya itu bagaimana Pak selama proses pertumbuhan tanaman. Dan yang ketiga itu mengenai perhitungan debit nozzle sprinkle, karena saya lihat berbeda dari yang debit inlet lateralnya dengan debit nozzle-nya. Jadi apakah ada perhitungannya, dan untuk menghitung keseragaman ini memang direkomendasikan ya Pak menggunakan empat sprinkle ini untuk meningkatkan laju keseragaman seperti itu Pak. Mohon informasi lebih lanjut Pak. Terima kasih. Silakan Prof. Bustami dulu untuk menanggapi, kemudian dilanjutkan oleh Dr. Tusi. Baik, terima kasih. Selama ini saya lebih banyak ke apa namanya? Sebentar, ini ada apakah bisa dilihat ini sharing saya? Halo? Halo? Belum Pak. Belum bisa, Prof. Belum. Ya, belum. Ini ada sebentar ya. Ini ada yang keliru ini. Sebentar. Saya mau screen ini nih. Ini bisa nih? Halo? Ya. Sudah bisa? Kelihatan, Prof. Sudah. Baik, kalau sudah, jadi ini pas betul pertanyaan Ibu ini. Beberapa lalu, ini udah lama juga ini, saya apa namanya, seperti ini. Jadi pernah dilakukan eksperimen juga. Jadi tetap ini kita masih membatasi di rumah plastik ya. Di tanah lahan 2 kali
ya masih kecil ya, karena pakai format plastik 2x1 gitu ya. Kita coba dengan supaya Ibu katakan. Jadi kita berikan ke tanaman itu, masih tanaman kedelai juga, ETC sebanyak full. Kemudian yang 80%, 60%, 10%. Maaf, ini ada yang salah ini. Ini harusnya 0,4. Sebentar. Ini 0,4. Dan ini 0,2. Ya. Baik. Nah ini ya, ini hasilnya nih. Jadi itu dikubung, tapi kita monitor kandungan air tanahnya dengan menggunakan porous block. Ya. Waktu saya beli dari Bogor, saya lupa lagi siapa teman kita dari IPB itu yang bisnis membuat porous block. Saya beli dan saya coba terapkan ini tahun 2004 kalau salah nih. Kita lihat di sini ET3, jadi yang 60% itu, 60% itu masih bagus ini. Masih di atas titik layu. Tapi kalau yang ET4, ET5, artinya yang 40% ETC, ya, apalagi 20% ini jauh di bawah PWP. Artinya memang dengan kondisi tertentu kita bisa memberikan ya antara 60% ETC itu sudah bagus gitu. Jadi kita betul bisa menghemat air untuk bisa di save gunakan tempat yang lain. Mungkin itu yang biasa saya jawab untuk Bu Reskiana, barangkali ada manfaatnya. Terima kasih. Silakan. Baik, terima kasih Prof. Silakan dilanjut dengan tanggapan dari Dr. Tusi. Baik. Terima kasih Bu Reski atas pertanyaannya terkait pelaksanaan itu. Betul kami di kelompok tani ya. Nah tadi saya bilang karena keterbatasan yang ada, kami mencari ya langsung mitra lah dengan para petani untuk penerapan teknologi ini. Ya. Terkait tentang lamanya irigasi yang diberikan, itu tadi kami menggunakan berbasis adalah respon kadar air tanah. Jadi kita mengukur dari kondisi ketika dia sudah mencapai titik kritis, kita mulai memberikan irigasi. Jadi sebetulnya pendek sekali range-nya antara fill capacity dengan kritis, dia hanya selisih 3%-an volumetric ya, 3% data tanah seperti itu. Jadi kalau kita ukur, kita menghitung lamanya aplikasi irigasi dengan spesifikasi sprinkler yang kita gunakan, laju penyiraman dengan 6,4 mm per jam, ternyata kita dapatkan ya range-nya lama penyiraman irigasi itu dari 15 menit sampai dengan kurang dari 1 jam. Paling lama itu sekitar 50 menit tuh. Jadi dari 15 menit sampai dengan 50 menit. Itu yang kami jumpai di lapangan. Lamanya dari hasil pengukuran langsung di lapangan. Jadi 15 menit sampai dengan 50 menit. Jadi kurang lebih rata-rata sekitar setengah jaman rata-rata lama penyiramannya dengan spesifikasi sprinkler yang kami gunakan untuk yang impact sprinkler ini. Ya. Itu yang kedua. Yang ketiga terkait tentang perhitungan jumlah debit inlet ya pada lateral, itu kita bisa hitung jumlah debit inlet itu adalah total air yang harus masuk dalam pipa lateral tersebut. Nah, dia ada 1, 2 lateral ya. Jadi kalau satu lateral tadi saya rancang itu ada 5 sprinkler. Jadi 5 sprinkler dikalikan dengan debit operasional sprinkler tersebut ya. Jadi dapatlah sekitar 1,45-an tuh masalah. Karena dia satunya sekitar 0,29 liter per detik untuk satu sprinkler. Tinggal dikalikan dengan 5 buah sprinkler satu lateral. Itulah debit inlet yang harus kita masukkan secara secara total yang harus kita berikan kepada satu lateral tersebut. Seperti itu. Mungkin itu Bu yang bisa saya jelaskan terkait tentang pertanyaan Ibu. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Bicara sekalian. Masih ada pertanyaan nih dari Mbak Bu Popi. Silakan disampaikan langsung pertanyaannya. Terima kasih Pak Imam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Pak Prof. Bustomi. Prof. Bustomi kita ketemu di Perhimpi ya Pak. Oh iya. Ya, betul. Pak Tusi masih ingat saya enggak?
Ingat Bu Popi, ingat saya. Bu. Yang saya hormati Pak Prof. Budi Indra, Pak Prof. Eko, Pak Direktur ada ya, Pak Rahmanto, Bapak Ibu sekalian. Saya sangat appreciate kepada kedua presenter ini. Ini dua-duanya nih ahlinya nih Pak. Dan udah kenal lama ya Pak kita. Pertanyaan ini hanya saran, mungkin ada pertanyaan sedikit Pak Prof. Bustomi. Jadi kebetulan sekarang ini saya tahun ini tuh ada kegiatan untuk mengembangkan irigasi hemat air pada tanaman kedelai. Nah, itu tuh. Tapi tanaman kedelainya itu yang diminta di bawah tegakan Pak Probus. Jadi tegakannya itu kan tertentu, kayak saya berapa persen gitu kita ukur. Nah, yang tadi saya tertarik itu kan ini defisit irrigation ya Pak ya. Jadi kita tentunya perlu menghitung kebutuhan air tanaman itu untuk bisa menghitung Pak skenario irigasinya ya Pak ya. Nah, tadi yang dimaksud ini Pak yang dimaksud Bapak ETM ETC ya Pak ya. ETM itu ya, ETM itu kan kalau nggak salah sama dengan ETC. Jadi KC kali etanol. Jadi kalau tadi disampaikan Bapak kan menggunakan varietas rilis ya Pak ya. Sedangkan kami dari Badan Litbang itu banyak juga varietas yang baru-baru Pak. Varietas unggulnya itu ada Detam, ada macam-macam. Jadi agak susah untuk bisa mengembangkan varietas itu di lahan yang diminta lahan tegakan. Jadi menurut Bapak nih mohon ini Pak, mohon sarannya apa skenario irigasi nantinya itu kira-kira saya aplikasikan tuh pada umur berapa Pak? Kemudian berapa kira-kira apa schedule irigasinya itu, intervalnya itu berapa kalau untuk kedelai itu? Soalnya itu mungkin itu ya Pak ya pertanyaannya. Terus ke depan ini kan petani juga mau mengembangkan ya Pak Bus ya. Yang kedua nih sekarang penelitian saya lakukan ya, petani bisa mengembangkan. Nah, itu kan mungkin petani kan punya sumber air yang bermacam-macam. Maksudnya sumber air yang dipunyai di suatu wilayah, di suatu lahan kan bermacam-macam. Maksudnya nanti kedepannya kan ada hubungannya dengan Pak Tusi nih. Maksudnya ada ada teknik irigasi yang direkomendasikan gitu. Kira-kira teknologi irigasi seperti apa yang direkomendasikan Pak yang bisa diaplikasikan oleh petani? Yang dari Pak Bustomi ya langsung ya Pak Imam ya, untuk yang Pak Tusi. Banyak pertanyaan. Silakan Bu. Jadi kebetulan saya mengembangkan juga kegiatan skema irigasi suplementer di Badan Litbang tuh Pak. Jadi memang kalau kita bicara pengelolaan air itu memang harus dari hulu ke hilir ya Pak Tusi ya. Kita ingat tuh Pak Prof Budi sama mahasiswa dulu bareng. Pak Tusi S2 saya S3 di labnya bareng. Jadi dari hulu sampai hilir artinya kita harus tahu dulu eksplorasinya seperti apa, eksploitasinya seperti apa, distribusinya seperti apa, sampai teknik irigasinya seperti apa. Nah tadi itu saya appreciate ke Pak Tusi sudah mengembangkan skema irigasi yang lengkap ya dari hulu sampai ke hilir. Nah yang mungkin menjadi ini untuk pengembangan ke depan ya Pak Tusi ya, mungkin juga sharing saja. Jadi sumber air kan bermacam-macam ya, ada sumber permukaan, ada air tanah. Air permukaan tadi kan pakai itu ya sentrifugal pump ya, jadi ya. Kalau yang air tanah kan pakai submersible. Jadi ini juga nanti kan kaitannya kan kita akan menghitung heatnya ya Pak Lucia tadi dua bar ya. Nah itu kan perlu disesuaikan heatnya kalau sumber airnya adalah dari air tanah gitu. Jadi heatnya pasti lebih dari itu. Dan itu harus dihitung lebih detail lagi ya. Jadi mungkin perlu juga nanti ke depan perlu dicarikan beberapa alternatif sumber air. Dari tidak hanya kan tadi kan memang kalau bak tampung itu kan memang sudah memang kita sediakan, tapi sumbernya itu memang kalau kita identifikasi apakah air permukaan atau air tanah yang di suatu wilayah itu. Ya, mungkin tadi Pak Tusi kan itu di air permukaan ya. Jadi mungkin lebih mudah. Jadi mungkin kalau air tanah mungkin akan membuat skema atau instalasi
yang lebih susah lagi mungkin ya, tapi perlu disesuaikan juga gitu yang ini yang sumbernya. Kemudian kalau yang tadi tampungan air, Pak, itu pasti wajib ya Pak ya, supaya nanti kontinuitas ketersediaannya itu memang harus ada gitu yang Pak tampung. Kemudian yang sekarang yang peralatannya Pak, yang portable sprinkler irrigation. Jadi portable irrigation sprinkler ini kan impact ya Pak Tusi ya, bukan beacon kan. Jadi kalau irigasi curah itu biasa ada di spesifikasinya, ada impact, ada beacon gitu. Ini impact ya. Jadi impact itu memang permanen ya. Permanen artinya yang bisa kita skenario adalah berapa produksi airnya gitu di yang kita bisa keluarkan dari si nozzle-nya itu gitu. Jadi kan tadi sudah dihitung ya berdasarkan ini. Nah, ini juga berkaitan dengan skenario irigasi atau irigasi schedulingnya. Jadi tanaman apa yang kita kembangkan, kemudian berapa irigasinya, totalnya, kemudian kapan kita berikan gitu kan. Nah, itu juga nanti kaitannya dengan potensi airnya di situ. Makanya tadi saya appreciate ada range gate ya, karena kita harus tahu bahwa kebutuhan air itu hanya disuplai dari irigasi suplementer ataukah ada hujan di wilayah itu gitu, itu berbeda. Kalau misalnya ada hujan, skenario irigasinya perlu kita sesuaikan karena airnya sudah tersedia dari air hujan gitu ya Pak Tusi ya. Ya, betul. Jadi belajar lagi, ini saya belajar. Kemudian itu jadi bagus, jadi sudah ada range gauge ya Pak Bustomi ya, Pak Bustomi ini juga pakar lain ini. Jadi bagus, jadi skenario irigasinya itu sudah dipertimbangkan berdasarkan potensi sumber daya air yang ada, gitu udah bagus. Nah ini tanamannya tadi apa, tanaman hortikultur ya, sayuran ya Pak Susian. Nah kita ke depan masih ada potensi nih kalau mau kerjasama nih. Ada Mbak Hilda, ada Mbak Riani, ada apa. Saya juga lagi mengembangkan nih irigasi, tapi saya sudah nggak pakai BBG, nggak BBM. Saya pakai solar cell, gitu. Dan ke depan saya akan kombinasi hybrid dengan angin, gitu. Jadi si sumber energinya itu tidak hanya dari radiasi matahari, tapi saya hibridkan di kombinasi dengan angin. Kalau di potensi lokasi itu ada banyak angin gitu. Jadi ada potensi kolaborasi nih Pak Matusi dan Bapak Ibu sekalian. Kebetulan ke depan kan kita memang harus ada kegiatan ini, harus selalu berkolaborasi supaya kegiatan ini tidak hanya outputnya itu penelitian, tapi outputnya itu adalah impact recognition yang bisa dikembangkan gitu. Terus kemudian itu ya Pak Tusi Pak, tadi potensi gitu. Terus yang terakhir ini Pak Tusi, otomatisasi. Nah kita kan petani ke depan kan perlu praktis nih dalam mengirigasi nih. Saya mengembangkan pakai kemarin nggak sempat lihat nih, nggak sempat ini Pak Kusnul saya ajak yang saya coba di Karawang, tapi sekarang saya kembangkan di NTB di Sumbawa Barat. Saya pakai Android, jadi sudah berapa asal ada WiFi kan bisa. Jadi yang penting yang menggerakkan pompa dulu ya, menggerakkan pompa. Jadi irigasinya itu kita dari rumah, saya hitung irigasinya berapa, saya bisa gitu, saya bisa. Jadi tapi waktu itu saya yang di Cikarawang itu menggunakan hose spray sama drip irrigation Pak. Tanamannya adalah bawang merah. Tapi saya masang heat unit di situ. Jadi heat unitnya itu yang menjadi satu, ini heat unit ada field unit ya. Jadi ada dua. Jadi ke depan itu sudah teknologi 4.0. Jadi kita bertahap ya. Jadi bertahap bisa mengembangkan itu supaya petani kita nggak ketinggalan, menjadi petani modern gitu. Ya, itu mungkin banyak yang pertanyaan saya dan saran mungkin ini menjadi peluang ya Pak ya, peluang untuk kita berkolaborasi ke depan supaya hasil penelitian itu bisa diaplikasikan ke petani. Demikian Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pikir cukup jelas dan sangat memperkaya diskusi kita ya. Ini masukan yang tepat sasaran nih, karena beliau-beliau ini sangat kompeten nih untuk menanggapi. Silakan Prof. Bustomi dulu, baru kemudian Dr. Tusi. Baik, terima kasih.
Saya coba share lagi ya ini. Ini data tambahannya ini. Nah ini udah bisa kelihatan. Jadi bukan yang ini ya. Bentar. Nah ini ya. Kalau bisa kita jangan lupa dengan penelitian dasarnya gitu ya. Kita kapan sih tanaman itu mengalami stres? Pada fase mana tanaman itu stresnya? Ini menarik ini. Ini pada tanaman yang tahun 2000 itu ya, yang penelitiannya secara semusim. Kita lihat ini. Pak Bustomi belum masuk nih PowerPoint-nya. Oh ya, boleh mungkin. Ada kesalahan ini. Sebentar. Ini sudah belum? Ya, sudah. Baik ya. Baik. Jadi kita harus tahu pada saat kapan, pada fase mana tanaman itu mengalami stres. Ini contoh kedelai misalnya ini. Ini fraksi penipisan sampai dengan 70%. Minggu pertama belum stres, tapi begitu minggu kedua sudah stres. Minggu ketiga stres. Kalau kandungan tanah 40-60%, itu minggu keempat baru stres. Jadi ini kita tahu critical water content-nya itu, sehingga kita tahu berapa nilai koefisien stresnya. Nilai KS ini adalah ETA dibagi ETM. Itu nilai stres. Jadi ini mengapa ini? Karena ini juga pertimbangan berdasarkan respon tanamannya. Tanamannya stres, makanya ini kita pilih ini di sini nilainya 0,78 dan sebagainya ya. Jadi sebaiknya ya kalau misalnya untuk varietasnya beda yang sekarang ini, saya dulu jadul mungkin ya, varietas Willis yang sudah jadul itu. Tapi ini masih, karena itu perlu ada penelitian penelitian yang mendasar pada saat kapan tanaman stres dan sebagainya. Kemudian kaitan tadi Ibu tentang ETC itu ya, itu kita berikan dari hasil paparan tadi, saya terpilih FT3 ya. E3 itu artinya hanya 60% ETC. Artinya kita perhitungkan dulu berapa kebutuhan air pada fase pertumbuhan ini. Misalnya 2 minggu awal pertama. Kita tahu kan ada koefisien tanamannya. Jadi data evaluasinya dari etanol saja. Etanol kali KC itu kita dapatkan ETC kali 0,6. Secara kasarnya begitu. Itu yang diberikan kepada tanaman itu. Itu artinya kita bicaranya tanpa ada hujan ya. Ini musim kemarau. Kalau ada hujan tentunya harus perhitungkan lagi. Tapi kalau misalnya kita ingin yang praktisnya, kasih 0,6 dari ETC, maka tanaman itu masih cukup bagus pertumbuhannya. Mungkin begitu Bu Popi ya. Salam perimbi juga kalau gitu. Terima kasih Prof. Bustomi. Ya, Silakan baik, terima kasih. Dr. Tusi. Terima kasih, Prof. Dilanjutkan. Terima kasih Pak Imam. Bu Popi, wah ini pakarnya, ini pakar dengan pakarnya ini maksud saya. Saya sudah ngikuti sebetulnya waktu penjelasan crop water recommend-nya Bu Popi. Itu saya lihat aplikasi irigasi sprinkler beberapa macam jenis tanaman waktu saya SCID sebelumnya. Ya. Jadi mulai tanaman bawang, dan lain segala macam, itu luar biasa. Artinya teknologi irigasi yang pas buat tanaman yang itu Bu Popi lebih tahu lah terkait teknologi seperti apa yang diterapkan seperti itu. Kemudian betul kata Bu Popi tadi terkait tentang head hitungan berapa tekanan yang harus disiapkan bagi pompa yang kita gunakan, itu memang tergantung dari seberapa besar sistem yang kita bangun. Oleh karena itu maka sejauh pengamatan saya memang selama ini ketika saya mengamati di lapangan memang ketika petani diberikan dalam pompa dalam bentuk skala yang besar, tekanan sangat besar sekali, ternyata mereka tidak mampu mengelolanya dari sisi debit airnya, kemudian dari pemeliharaan segala macam.
sehingga akhirnya banyak yang tidak berjalan dengan optimal. Ya. Akhirnya apa? Oleh karena itu maka perlu dipecah-pecah nih. Apa dari yang besar ini bagaimana cara dipecah-pecah? Maka untuk memecahnya kita buat semacam sub lahan di kelompok-kelompok tani tadi, supaya mereka bisa mengatur mengelola debit yang mereka kelola dengan baik. Kalau saya ingat waktu di pintu air ya, di petak tersier itu ada 60 liter per detik misalkan, kemampuan seperti itu, atau 30 liter per detik, maka itulah yang mereka bisa kelola. Artinya itulah kemampuan mereka. Tapi kalau lebih dari itu mereka sudah tidak mampu misalkan seperti itu. Maka kita atur bagaimana caranya kita buat semacam sub pengaturan pengelolaan irigasi bagi para petani. Makanya tadi saya rancang adanya semacam kolam-kolam retensi tadi, baik yang bentuknya yang apakah embung atau kayak yang permanen yang sehingga tidak rembesan, itu sebetulnya untuk mereka bisa mengelola sendiri air yang mereka terima dari pompa yang besar, bisa dikelola oleh dinas atau apa, baru yang kecil-kecilnya baru petani, tingkat-tingkat kecilnya, sehingga mereka bisa mengelola. Sehingga debit yang mereka gunakan, pompa yang mereka gunakan bisa lebih rendah lagi, karena ukuran sistemnya jadi lebih kecil. Itulah mereka mampu mengelolanya. Mereka bisa mengatur manajemen irigasinya dengan baik. Itulah mengapa dibuat semacam kolam-kolam retensi pada setiap blok-blok irigasi seperti itu, dengan kemampuan mereka bisa mengelolanya. Itu terkait tentang perhitungan desain. Jadi perlu ada melihat di lapangan seperti itu. Dan juga terkait tentang tadi penggunaan rain gauge memang betul sekali, karena kebetulan saya ingin memasukkan input irigasi dari ukur hujan. Memang sebagian besar dari hasil data yang kami dapatkan 50% itu dari 55% itu dari irigasi, sisanya dari air hujan sudah cukup. Artinya kan kita bisa mengurangi itu irigasi yang diberikan kalau kita punya data. Makanya kuncinya basisnya data. Jadi saya sangat senang tadi mudah bisa berdiskusi lebih lanjut tentang bagaimana cara mengambil data bisa membuat sebuah sistem otomasi ataupun data logging data secara otomatis ya. Bisa yang lebih hemat, murah meriah bagi para petani bisa mereka gunakan. Saya sangat senang sekali nanti dengan Bu Wabi bisa sharing kembali tentang teknologi yang digunakan seperti itu. Itu kedepannya rencana kami ke depan seperti itu. Kedepannya arah otomatis segala macam. Ya. Jadi data itu menjadi kunci penting. Data adalah kunci penting dalam perencanaan irigasi. Nah masalahnya adalah di lapangan gini. Di lapangan itu petani itu nanti macam-macam. Ada yang terong lah, ada yang bawang lah dalam satu lahan mereka. Akhirnya mereka minta ke saya, Pak, bisa nggak Pak ngatur irigasi, jumlah yang saya berikan itu nggak usah untuk bawang sendiri, wortel sendiri, kemudian terong sendiri, bisa nggak Pak jadi satu saja? Mikir saya, gimana caranya? Akhirnya saya buat cropping dengan beberapa jenis tanaman, saya simulasikan di CropWatt, itu software gratis di free open source di FAO. Saya buat simulasikan untuk beberapa jenis tanaman pada kebun mereka, dari tomat, cabai, bawang, sayuran. Saya lihat mana yang paling rentan dari beberapa jenis tanaman ini. Itulah yang saya perhatikan untuk jumlah air yang harus diberikan. Misalnya sayuran yang paling rentan, maka itulah yang harus perhatikan. Jadi bisa jadi intervalnya ada yang 7 harian, ada yang 3 harian. Berapa kedalaman irigasinya, apakah 10 mili, apakah 20 mili, itu kita bisa simulasikan. Maka kami bantu dengan bantu penjadwalan irigasinya dengan menggunakan CropWatt. Tapi lagi-lagi data kita perlu, data klimat. Makanya saya butuh dukungan Bu Popi nih dari Balai Klimat tentang data iklim. Alhamdulillah dari pemerintah sudah membuka akses data BMKG secara online. Walaupun banyak yang bolong-bolong juga, ya seperti itu. Itu sebetulnya kunci untuk kita merencanakan pola penjadwalan irigasi. Dari mulai intervalnya, kedalaman irigasinya, walaupun petani pengennya macam-macam, itu bisa kita bantu mereka. Kunci data, lagi-lagi data. Makanya ke depan saya ingin sekali ada semacam climate station pada setiap kebun-kebun petani itu punya data climate seperti itu, yang secara real time bisa kita akses. Kita bisa memberikan advice, bisa memberikan support bagi mereka. Mungkin itu. Sekali lagi terima kasih Bu Popi atas sharingnya dan sarannya. Terus sih yang pemanfaatan itu tadi natural resources belum dijawab. Yang mana nih? Yang ini ya? Sumber energinya kan itu kan BBG, BBM. Kita kan harus mengarahkan ramah lingkungan. Kalau saya pikir sih dari BBM, BBG dan listrik masih lebih hemat listrik, Bu. Listrik masih lebih hemat. Tinggal ya tadi bisa dari solar cell, dari yang pemerintah ya dari PLN
tidak masalah ya, karena lebih hemat, lebih murah kalau menurut saya dibandingkan dengan BPN dan BBG. Itu saja Bu, tidak masalah. Baik, kalau gitu saya pikir dari Bu Popi sudah cukup diskusinya ya Bu ya. Terima kasih banyak atas tambahan informasi yang sangat penting ini. Baik Bapak Ibu sekalian, saya pikir waktu juga yang membatasi diskusi kita yang sangat menarik ini. Terima kasih kepada kedua pembicara yang sudah. Prof Eko tuh nanya tuh, Prof Eko. Oh, Mohon izin. Eko tuh. Iya, kalau gitu lagi. satu lagi ya, saya mohon izin untuk silakan Prof Eko menyampaikan pertanyaan. Ya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Pak Profesor Bustomi, kemudian Pak Ahmad Tusi, Ibu Dr. Popi Rezeki Ningrum, dan Bapak Ibu sekalian semuanya yang mungkin kami alhamdulillah jadi kelihatan dalam pertemuan ini kita bersyukur bisa mendengarkan tentang apa ini pada prinsipnya adalah irigasi hemat air ya, manajemen dan sebagainya. Kemudian tadi Pak Ahmad Tusi juga mencoba mengaplikasikan dalam suatu wilayah tentang irigasi hemat air. Nah, mungkin kami juga bersyukur Bapak, kami dari Kementerian PUPR ini bersyukur bahwa ternyata apa yang tadi Profesor Bustomi dan juga Pak Ahmad Tusi ini sampaikan, ini sebetulnya memang paling tepat dan sangat tepat pada pada wilayah-wilayah. Kalau kami ada balai wilayah sungai ya namanya ya Pak ya, balai wilayah sungai. Nah, ini salah satu beberapa balai wilayah sungai ini mengelola daerah kepulauan. Nah, ini mengelola daerah kepulauan. Jadi untuk irigasinya tidak mungkin irigasi konvensional atau irigasi dengan menggunakan saluran utama, begitulah ya, mulai dari saluran utama, primer, sekunder itu. Nah, di sini ternyata setelah beberapa waktu kita coba dan juga saran-saran dari teman-teman dari pertanian dan juga pengalaman-pengalaman masyarakat mungkin. Nah, irigasi hemat air pulau itu katakanlah mereka memang bekerja dalam arti banyak menggunakan laut ya. Kepulauan. Banyak juga yang tidak bisa juga bekerja di lautan. Nah, artinya masih banyak personil atau orang-orang yang bekerjanya harus di pertanian, katakanlah demikian, karena memang tidak ada pekerjaan lain di pertanian. Nah, disinilah kelihatannya kami sebagai penyedia air baku seolah-olah demikian ya, sebagai teman-teman di balai wilayah sungai, maka irigasi hemat air bagaimana yang disampaikan Pak Ahmad Tusi dengan manajemen tersebut, maka itu adalah misalnya juga, dan itu ternyata bisa menambah penghasilan mereka. Karena apa? Karena misalnya bisa diatur jadi kami mencoba menyediakan air bakunya menggunakan misalnya dengan menggunakan sumur bor dengan dengan tenaga matahari juga, ataupun kalau sudah ada listrik ya alhamdulillah bisa itu ternyata dengan yang disampaikan tadi irigasi hemat air tadi itu mereka bisa berbagi gitu. Jadi pulau ini menghasilkan apa sayur-sayurnya, pulau ini bisa menghasilkan apa, mereka bisa saling bertukar, bisa saling nah ini mungkin kalau Ibu Popi sebagai di pertanian bisa mengembangkan hal-hal yang ini pulau ini cocoknya pulau ini misalnya begitu ya. Nah, ini dengan irigasi hemat air itu ternyata betul-betul membantu masyarakat yang biasanya kalau di kepulauan memang mereka hidup di laut, hidup dari dari laut, dan sedangkan ini untuk pertanian ini merupakan bagi mereka juga suatu hal yang baru, tetapi baru itu dengan metodenya ya. Mereka sih biasa nanam-nanam ya asal nanam begitu. Nah, ini mudah-mudahan menjadi perhatian, dan kami waktu itu sebagai penyedia air baku untuk pada suatu balai wilayah sungai. Nah, ini sangat-sangat terbantu sekali dalam menyediakan air untuk wilayah-wilayah kepulauan, wilayah pulau-pulau itu. Mungkin demikian, jadi terima kasih ini masukan-masukannya.
sehingga bisa kami manfaatkan sebagai penyediaan air baku untuk pulau-pulau kecil tersebut. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Eko untuk informasi dan sarannya juga terkait dengan ketersediaan air ya di wilayah-wilayah terpencil Indonesia. Jadi Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan kegiatan diskusi hari ini. Yang bisa saya coba rangkum dari hasil diskusi kita bahwa memang strategi tetap perlu kita kembangkan untuk menghadapi krisis air ya yang sedang dan akan kita hadapi ke depan gitu. Dan tantangan itu memang tantangan untuk membangun strategi yang tepat gitu untuk menghadapi krisis air ini memang harus diinformasikan atau diberikan suplai informasi yang tepat juga, baik dari sisi eksperimental studies dari yang disampaikan oleh Prof. Bustomi tadi, dan juga dari sisi applied science-nya ya, bagaimana pengetahuan yang sudah kita himpun selama ini gitu bisa diaplikasikan langsung di lapangan dan tepat guna juga bagi para pengguna, maupun itu baik itu untuk petani kecil maupun juga nanti dikembangkan juga untuk perusahaan-perusahaan yang memang sangat penting juga untuk pendapatan negara kita begitu. Tadi juga disampaikan sangat menarik oleh Dr. Tusi juga bahwa pengembangan teknologi ini masih bisa dikembangkan terus. Bahkan tadi Bu Popi juga menyarankan gitu, ini teknologi harus ditarik terus nih supaya kita bisa memanfaatkan Internet of Things gitu sebagai tindak lanjut dari yang sudah bisa dicapai sampai saat ini penggunaan teknologi Android misalnya, dan itu juga akan membantu kita untuk membuat strategi yang tepat guna gitu. Mungkin itu dari saya, Bapak Ibu sekalian. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan, saya kembalikan ke Mas Husnul untuk host dari diskusi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Imam. Baik, Sama-sama. Pak Imam, Prof. Bustami, Pak Tusi ya atas sharingnya. Saya kira sangat dinamis ya, banyak sekali pertanyaan sampai lewat waktunya ini. Karena memang ini sangat aplikatif sekali saya melihatnya tadi ya di lapangan, karena memang daerah kering ini tantangan kita mengoptimalkan irigasi dengan ya sentuhan engineers ya, sentuhan teknik begitu ya. Baik, sebelum kita ini Pak Budi, silakan Pak Budi. Baik, terima kasih Pak Husnul, Prof. Bustomi ya, masih semangat rupanya. Nah ini pelajaran buat yang muda-muda nih, lihatin Profesor 27 tahun ya. 27 tahun ya. Masih menggebu-gebu, dan alhamdulillah sudah ada generasi berikutnya Pak Tusi ya. Nah ini juga bukan main semangatnya, saya juga baru lihat Agri-Tusinya. Oh hebat nih. Ternyata entrepreneurship-nya juga ada di situ ya, tidak hanya sekedar penelitian. Nah memang betul ya, antara basic knowledge ya, science dengan aplikasi itu harus nggak ada batas, harus batasnya tuh setipis kulit bawang gitu ya. Bolak-balik gitu, nggak ada batas. Nah, itu pentingnya kita ya mengembangkan terutama irigasi. Nah di sini di kelompok kita kan juga sama, ada memang yang mengaplikasinya dari Kementan ya, ada yang berpikir ya. Jadi itu sangat, kita udah nggak ada batasnya nih gitu loh. Jadi kalau ada pertanyaan lain kapan diaplikasikan, itu pertanyaan yang menurut saya keterlaluan, terlalu itu. Tinggal di pick up saja. Ya, yang memang tugasnya mengaplikasikan, jangan penelitian lo gitu. Yang tugasnya berpikir sama Pak Bustomi, masa harus ke lapang gitu ya, capek kan. Jadi ada keterbatasan juga. Jadi jangan sampai penelitian kita itu muter-muter aja di situ ya, seperti sprinkler ya.
Contohnya Pak Tusi udah ngomong kan, mestinya yang lain itu tinggal lanjutin itu, atau siapapun juga ya, jangan lagi kembali dari awal gitu loh. Ya, ini kan bisa di pick up nih. Mungkin ada komentar di sini Pak Tusi itu udah punya kebunnya. Nah, itu tinggal diteruskan apa yang kurang mungkin ditambahkan di penelitiannya, tapi juga pada yang sama diaplikasikan gitu. Jangan lagi nyari-nyari yang aneh gitu Pak. Ya, sayang dana kita kan semua dari negara kan ya, betul nggak? Rata-ratanya. Bukan dana masing-masing kementerian, departemen ataupun juga kecuali swasta ya. Tapi kebanyakan kita dana dari negara gitu. Jadi jangan sampai nanti bolak-balik gitu. Itu Pak Profesor ini udah jelas gitu bagaimana respon tanaman terhadap irigasi kan, divisi irigasi. Udah jelas tuh. Kalau kita tahu data ETP atau ETC ya, kan tadi kira-kira di mana 40-60% kan, kurangin ya. Apa masih penelitian lagi dengan berbagai macam komoditas ya, terus di lapangan ya. Tapi perguruan tinggi ya otomatis. Tapi itu untuk soybean itu aja pakai kan, saya coba lihat hasilnya kan. Tapi kalau penelitian lagi ya kapan jadinya ya, aplikasikan. Ya menurut saya seperti itulah. Kalau memang hasilnya kurang bagus ya baliklah ke perguruan tinggi kan. Wah ternyata saya belum penelitian lagi. Saya kira seperti itu yang harus kita lakukan ya. Kita terus bergerak, jangan maju mundur gitu. Saya kira sudah banyak yang sudah dihasilkan, apalagi sudah ada inovasi, ada paten dan lain sebagainya gitu. Saya juga kemarin menyurati Pak Dirjen ya, Pak Dirjen segera pick up gitu loh, apa yang ditemukan atau dari lembaga penelitian ya, bukan hanya di perguruan tinggi. Nah, saya kira seperti itu. Tapi kelihatannya kan Bu Popi dan kawan-kawan itu lebih banyak memang berinteraksi dengan masyarakat kan ya. Nah itu juga saya kira aplikasinya lebih kuat ya. Tapi kan harus dapat dukungan bahwa teknologi yang disampaikan itu udah terbukti gitu ya. Kasihan masyarakat nanti ya, karena nunggu hasil ternyata nggak ada hasilnya kan, atau apa namanya bisa gagal panen itu. Jadi yang terbukti itu. Nah, memang sulit buat Kementan itu untuk penelitian dasar itu pasti sulit ya, karena terbatas waktunya juga kan. Kadang-kadang 1, 2, 3 bulan harus ada hasilnya kan. Nah, itu gimana? Kalau tidak mendatangkan teknologi yang sudah terbukti ya. Saya kira itu intinya. Menurut saya ada topik menarik nih untuk Pak Tusi sama juga Pak Bustomi, karena data sudah ada. Bagaimana umpamanya kalau kita kembangkan satu tools ya untuk mengetahui kalau kita ingin CU-nya sekian gitu Pak Tusi ya, ingin CU-nya sekian dengan keterbatasan air sekian kan, ada limiting faktornya, berapa P-nya, berapa intervalnya ke X ke Y-nya, kan berapa luasan lahannya gitu loh. Ya, itu bisa itu Pak Husnul dan Pak Satyanto tuh mungkin dibantu ya untuk menggunakan INN gitu loh. Ya, cari hubungan antara CU dengan kan udah ada dengan P dengan interval kan. Nah, saya cari yang optimum ya tergantung kepada ketersediaan sumber air dan juga pompa yang kita punyai. Berapa barnya kan? Itu saya kira bisa itu. Setelah itu langsung dipraktekkan saja. Ya kalau sumber airnya sekian, kita punya pompa sekian, maka jarak antarnya ya nojolnya sekian. Itu udah dapat CU berapa gitu yang kita inginkan. Ini menurut saya penting ini, karena penelitian itu kalau tidak dikemas dalam bentuk sintesis ya, misalnya tools yang bisa dipakai. Kan sulit kalau kita melihat kurva, melihat tabel ya, lihat lagi tabel kan, susah. Nah, gimana kita interpolasi lagi kan, coba buatlah itu. Saya kira itu bisa dapat akurasi ya, cukup. Termasuk juga dari Profesor Bustami itu kan udah ditentukan setiap fase pertumbuhannya kan. Nah sekarang kan pertanyaannya kalau kita ingin yield-nya sekian dengan keterbatasan air sekian, ya kan, berapa tuh water stress-nya? Nah itu bisa juga tuh, karena datanya udah ada, tinggal diolah aja, Pak Husnul ya. Karena kan targetnya begitu, targetnya bukan stresnya berapa, targetnya adalah yield-nya berapa dengan air yang terbatas itu ya. Panen aman, walaupun tidak maksimal tapi optimal kan. Ya.
dan gagal gitu karena ada keterbatasan itu. Nah ini bisa kita jadikan semacam expert system. Ya kalau Bu Popi tadi, wah ini cuma sekian, ya kan? Pengen nanam sekian ya, hasilnya pengen sekian, ya kan? Nah, tinggal diatur aja berapa stresnya. Ya kan? Berapa persen ya? Tidak, lagi setiap fasenya, fase pertumbuhannya sekian-sekian, itu bisa diatur. Dan mungkin kita bisa juga mendapatkan interpolasi dari data yang tidak terukur di lapangan, kan? Saya kira ini yang paling penting. Memang ini levelnya level dokter ya, penelitian dokter. Kalau S2 nggak ada waktu, dokter ya. Mungkin juga harus penelitian juga tambahan untuk mendapatkan data terbaru gitu loh. Nah, saya cenderung mungkin bisa juga dijadikan ini apa proposal penelitian lah. Saya yakin ke Diki kemana bisa terima tuh kalau itu. Ya, insya Allah. Saya kira itu. Terima kasih. Mari Pak Profesor, Pak Rusi, mohon selanjutnya ya meramaikan acara kita ini. Salah. Indonesia ada seniornya juga ada Pak Zahab ya, Pak Ridwan ini. Ya, sudah saatnya juga. Bu Popi ini Kementerian Pertanian juga kita ditunggu terus nih, udah 1 tahun nggak muncul lagi nih. Padahal kita ingin dapat perkembangan terakhir ya, supaya kembali kami bisa apa namanya ya berkontribusi lah ya memikirkan. Tapi yang inti lagi adalah kita itu sebagai irrigator ya. Jadi betul Pak Tulsi, kita lakukanlah di tempat kita masing-masing dengan kemampuan yang ada ya. Supaya kita jangan terlalu banyak mikir tapi juga praktek juga gitu ya. Lakukanlah itu ya. Supaya juga saya sampai katakan kepada apa namanya mahasiswa ya itu kamu setelah lulus harus pegang air, mahasiswa air irigasi, harus pegang tanah, harus pegang tanaman tiap hari. Ya pegang aja sebenarnya kalau minimal ya Pak. Syukur kalau bisa ngairi ya minimal gitu lah supaya memang kita seperti dokter kan praktek tiap hari ada pasiennya gitu loh. Kurang lebih gitu ya. Saya kira Pak Ridwan nanti bisa memberikan apa namanya pengalamannya kepada kita semuanya ya. Oh, so, tolong dicatat deh. Pak Ridwan. Ada Pak Ridwan, ada Pak Amin. Oke lah, sekarang ramaikan nanti berikutnya ya, 2 orang ini kelihatan udah muncul nih, kayaknya udah mau bicara tapi. Eko ya, Pak Profesor Eko ya, kita dengerin dulu ya. Oke, ya, mungkin Profesor mudah-mudahan ya, kita silakan. Ya, Budi, terima kasih. Mudah-mudahan saya nanti bisa berbagi untuk di pengelolaan air di hulunya, di waduk. Insya Allah. Ya. Mantap. Dengan PUPR tuh. Insya Allah, Pak. Ya, oke, baik, terima kasih, Pak. Mana Pak Aminnya? Mana Pak Amin? Udah left. Masih ada tuh, teman mungkin. Masih ada. Ya nanti Pak Ridwan lah, CS-nya Pak Amin bisa ngobrol. Ya. Baik, terima kasih Pak Budi, Pak Budi, Pak Tusi, saya semuanya ya. Sama-sama. Terima kasih, Prof. Baik, saya kira mungkin juga nggak berhenti dari sini. Ini mudah-mudahan tadi Bu Popi juga sudah siap ngajak kolaborasi ya. Saya kira banyak yang bisa kita lakukan bersama. Dengan aktivitas ini saya kira kita membuka wawasan kita, membuka networking kita begitu. Jadi kita tahu ya saling melengkapi begitu. Dan untuk agenda berikutnya memang kita jadwalkan tanggal 7 September ini sudah ada 2 pembicara. Yang pertama Bu Susilowati ini dari Semarang, dari apa yang saya lupa kemarin. Kemudian Pak Budi Kartiwa ini Bu Popi karena sudah siap nanti tanggal 7 ya. Alhamdulillah. Ya mudah-mudahan ini. Nah, berikutnya tanggal 21 September ini masih kosong nih. Siapa yang mau mungkin Pak Ridwan? Ya, Pak Ridwan ya. Hari tanggal 21 September. Belum Prof, mungkin saya nanti di Oktober saja Prof, karena 20 di bulan September ini saya ada kegiatan juga di Semarang. Oke, baik. Nanti kita agendakan ya, Oktober Pak ya, nanti kita kontak lagi Pak Ridwan. Mohon ngisi ini Pak Ridwan, kita ikut grup kita apa sudah masuk ya SCID, sekaligus ngisi database, nanti bisa saya kontak gitu.
Nanti kita agendakan Oktobernya tanggal berapa begitu. Baik, saya kira kita sudah lewat 30 menit ini, tak terasa ya. Terima kasih banyak. Mohon maaf juga ini kalau waktunya menyita waktu Bapak Ibu sekalian, karena agenda kita sampai 11.30. Ini lewat 30 menit. Mohon maaf kalau kurang berkenan. Dan mudah-mudahan forum kita ini memberikan manfaat untuk kita semua dan kita tetap sehat selalu. Dari saya mohon maaf kalau ada kekurangan. Saya akhiri pertemuan SCD yang ke-29 ini. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.